Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi OSN IPA SMP tahun 2025. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa DM ke Instagram @candelacourse. Dan untuk kalian yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, yang pertama adalah menerapkan besaran, satuan, dan konsep, serta prinsip pengukuran untuk menganalisis data dan gejala fisis yang sedang dipelajari, yang meliputi besaran, satuan, dan pengukuran. Di sini ada besaran pokok dan besaran turunan, satuan pokok dan satuan turunan, sistem satuan, standar satuan, konversi satuan, alat ukur dasar seperti mistar, jangka sorong, mikrometer, neraca, stopwatch, ampermeter, voltmeter, ketidakpastian hasil pengukuran, mengukur pertumbuhan dan variabel fisiologis, lalu yang selanjutnya menganalisis sifat termal dan kimiawi bahan, serta pengaruh kalor terhadap bahan. Ini meliputi zat dan kalor, zat dan wujudnya, wujud zat dan perubahan wujud zat, titik lebur dan titik beku, titik didih dan titik embun, titik sublim, atom, unsur, molekul, dan senyawa, larutan, campuran, asam, basa, dan garam, zat aditif dan adiktif atau psikotropika, perubahan fisis, kalor dan perubahan temperatur, kalor jenis dan kapasitas kalor dan perubahan wujud, pemuaian, perubahan kimia, konsep reaksi kimia sederhana, kimia dalam kehidupan sehari-hari, lalu perpindahan kalor yang meliputi konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang selanjutnya menerapkan konsep dan prinsip transformasi dan konservasi energi, yang meliputi energi. Di sini ada sumber energi, usaha, energi kinetik, energi potensial, transformasi energi, hubungan usaha dan perubahan energi kinetik, hukum kekekalan energi mekanik, daya, metabolisme yang meliputi respirasi dan fotosintesis, makanan sebagai sumber energi, pencernaan makanan, yang selanjutnya menganalisis gerak benda dan pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum-hukum gerak. Ini meliputi gerak dan gaya yang di dalamnya ada besaran-besaran gerak, gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabolik, jenis gaya, hukum-hukum Newton tentang gerak, pesawat sederhana, gerak pada makhluk hidup. Lalu yang selanjutnya menerapkan konsep dan prinsip mekanika pada zat cair dan menganalisis proses yang terjadi pada sistem biologi. Di dalamnya ada fluida. Di sini terdiri dari fluida statis, ada tekanan hidrostatis, prinsip Pascal, prinsip Archimedes, tegangan permukaan, meniskus dan kapilaritas. Lalu ada fluida dinamis. Kemudian aliran fluida pada makhluk hidup, seperti sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem gerak, sistem transport pada tumbuhan. Lalu yang selanjutnya menganalisis konsep dan prinsip getaran, gelombang mekanik dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Ada getaran, gelombang, dan bunyi yang meliputi getaran harmonik sederhana, gelombang mekanik, bunyi, pendengaran, sistem sonar hewan, navigasi pada migrasi hewan. Lalu yang selanjutnya menganalisis prinsip dan konsep cahaya dan optika pada alat-alat optik. Cahaya dan optika yang meliputi cahaya, optik geometrik, optik fisik, alat-alat optik, mata dan mekanisme kerja mata. Lalu yang selanjutnya menerapkan konsep serta prinsip kelistrikan dan kemagnetan, serta menganalisis karakteristik rangkaian arus. Kelistrikan dan kemagnetan meliputi listrik statis, yang di dalamnya ada gejala elektrifikasi, muatan listrik, hukum Coulomb, lalu konduktor, isolator, dan semikonduktor, arus dan hambatan listrik,
rangkaian arus searah, hukum Kirchhoff, energi dan daya listrik, magnet dan sifat-sifatnya, medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik, gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, gaya magnet pada penghantar berarus yang berada dalam medan magnet, GGL induksi, transformator, hantaran arus listrik pada sistem saraf, yang selanjutnya menganalisis sistem tata surya dengan menerapkan hukum-hukum gerak dan menganalisis struktur bumi dan fenomena fisis yang terjadi padanya. Ini meliputi ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, yang meliputi sistem tata surya, matahari, bumi, dan bulan, struktur bumi, fenomena gempa, gunung api, dan tsunami, atmosfer. Lalu yang selanjutnya menganalisis data, ciri makhluk hidup, asal-usul makhluk hidup, dan faktor-faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhinya, yang meliputi makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini ada asal-usul makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, perbedaan makhluk hidup dan benda mati, pengukuran faktor abiotik dan biotik, interaksi faktor abiotik dengan abiotik, faktor biotik dengan abiotik, serta faktor biotik dengan biotik. Yang selanjutnya menerapkan konsep dan prinsip pengelompokan makhluk hidup untuk memahami konsep evolusi, keanekaragaman makhluk hidup dan pelestariannya, yang meliputi keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup. Ini ada dasar-dasar klasifikasi, keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem, 8 dunia makhluk hidup atau RECNUM, penyebab terjadinya keanekaragaman makhluk hidup, evolusi, usaha-usaha dan pentingnya pelestarian, kemudian menganalisis struktur dan fungsi sel, peranan sel dan organisasi kehidupan. Di sini untuk organisasi kehidupan ada struktur, bagian utama dan fungsi organel dan fungsi sel, transportasi pada sel, difusi dan osmosis, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, eukariota, serta sel bakteri, prokariota, konsep tingkatan organisasi kehidupan, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan individu, lalu menganalisis dinamika ekosistem, permasalahan lingkungan, dan usaha-usaha konservasi lingkungan berdasarkan konsep dan prinsip ekologi. Ekologi meliputi konsep spesies, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer, peran dan saling ketergantungan organisme dalam ekosistem, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup, siklus biogeokimia, peranan organisme tanah, pengukuran kesuburan tanah, habitat dan adaptasi makhluk hidup, konsep seleksi alam, konsep pencemaran lingkungan dan usaha-usaha penanggulangannya, dampak kegiatan industri terhadap lingkungan atmosfer, hubungan kepadatan manusia terhadap kebutuhan air bersih, udara bersih, pangan, lahan, pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap kerusakan lingkungan, pemanasan global dan dampak bagi ekosistem, pentingnya tanah dan organisme yang hidup di tanah untuk keberlanjutan kehidupan, konservasi lingkungan. Lalu yang selanjutnya menganalisis struktur dan fungsi sel, jaringan dan organ pada tumbuhan, dan penyakit pada tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan meliputi sel, jaringan, dan organ pada tumbuhan, struktur serta fungsi organ tubuh tumbuhan, pemanfaatan prinsip tekanan pada transportasi tumbuhan, jenis hama dan penyakit yang umum menyerang tumbuhan, kemudian menganalisis bagian, fungsi, dan proses-proses metabolisme pada sistem organ, keterkaitan fungsi antara beberapa sistem organ, kelainan dan penyakit, sistem-sistem pada manusia dan hewan, meliputi sistem pencernaan, ekskresi, pernapasan, peredaran darah, sistem saraf dan indera, gerak, sistem imun, sistem reproduksi, keterkaitan antar sistem organ dan homeostasis, kelainan dan penyakit pada sistem organ, lalu menganalisis data proses pada pewarisan sifat. Pewarisan sifat meliputi konsep materi genetik,
DNA, gen, dan kromosom, konsep resesif, dominan, dan intermediate, atau dominansi tak lengkap, prinsip dasar persilangan menurut hukum Mendel, penyakit genetik, penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan makhluk hidup, lalu menguasai konsep, prinsip, dan perkembangan bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Bioteknologi meliputi konsep bioteknologi dan cabang-cabang ilmu biologi yang berperan di dalamnya, produk bioteknologi konvensional dan modern yang ramah lingkungan, manfaat dan dampak bioteknologi, GMO atau Genetically Modified Organisms, aplikasi teknologi reproduksi, aplikasi bioteknologi pada sektor pangan, kemudian menganalisis data forensik untuk memecahkan kasus kriminal dan sengketa. Forensik meliputi penerapan sains untuk pengungkapan kasus kriminal, sidik jari dan sidik jari DNA, identifikasi dalam forensik, penentuan jenis kelamin, ini munculnya di OSN ya, untuk kabupaten belum. Kemudian tanda-tanda kematian, jenis-jenis kematian, penyebab dan cara kematian, perkiraan waktu kematian korban, pemeriksaan korban kriminalitas, pengambilan sampel di tempat kejadian perkara, lalu melakukan eksperimen, menganalisis data, dan mengkomunikasikan hasil eksperimen. Ini juga adanya di OSN, OSK belum ada. Di eksperimen, merancang percobaan, menggunakan alat ukur sederhana, merangkai alat percobaan, melakukan observasi, mengumpulkan data, mengolah data, menginterpretasi data, menarik kesimpulan, memahami dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, sekian untuk kisi-kisi OSN IPA SMP tahun 2025. Terima kasih, jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!